Salam Sobat Budaya. Berjumpa lagi kita dalam tajuk mengulik kenangan di kota Mojokerto, bumi Majapahit. Saat ini kita berada di jalan sisi sebelah barat alun-alun Mojokerto. Sebagaimana kota-kota besar di Mojokerto, kota tradisional di Pulau Jawa maksud saya, kota tradisional di Pulau Jawa, biasanya di sebelah barat tersebut terletak, di sebelah barat alun-alun maksud saya, terletak masjid. Begitulah pemandangan kita lihat di Jogja, di mana masjid terdapat di sisi barat alun-alun, Solo dan berbagai macam kota lainnya. Mojokerto pun sebagai kota tradisional mengikuti pola seperti itu. Pada jalan sebelah barat alun-alun terdapat masjid. Bagian barat ini, alun-alun Jogja, seiring dengan berdirinya masjid ini pada awal abad ke-19, berdiri juga perkampungan di sekitar masjid yang namanya Kauman. Kauman ini terbentuk oleh 3 etnis. Pertama etnis Arab, kedua etnis Jawa, dan ketiga etnis Tionghoa. Ketiga suku tersebut, etnis tersebut hidup berdampingan secara damai di kampung Kauman ini, di sekitar masjid. Dan disinilah kita melihat adanya kerukunan, adanya kerjasama, ada kebergandengan tangan antara masyarakatnya. Masjid ini sendiri didirikan pada awal abad ke-18. Tadinya bentuknya begitu kecil dan sederhana. Mengalami renovasi sehingga baru kelihatan bentuknya sebagai bangunan tradisional pada tahun 1875. Dari tahun 1875 masjid ini tak banyak mengalami perubahan sampai sekitar tahun 40-an. Kecuali ada perubahan kecil di sana sini dan di sana sini. Baru sekitar tahun 60-70-an masjid ini mengalami renovasi dan perluasan sehingga lebih besar daripada sebelumnya. Tetapi renovasi terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2019 sampai kini belumlah selesai, merupakan perluasan yang terakhir dan renovasi besar-besaran. Masjid yang pada tahun 1875 terdiri dari atap tumpang seperti Masjid Demak di Jawa Tengah atau Masjid Agung Demak yang mempunyai asap susun joglo. Di sini kita melihat joglonya tetap dipertahankan, tapi masjidnya diberi perlengkapan dengan kubah yang besar plus 2 menara yang berdiri menjulang setinggi puluhan meter. Tampak demikian gagah, tampak demikian mewah, tampak demikian mewakili tuntutan zaman di mana umat Islam membutuhkan tempat ibadah yang lebih nyaman daripada tahun-tahun yang lampau. Inilah masjid tersebut dari jarak yang begitu dekat. Kita lihat demikian megah, seolah-olah sebuah masjid agung pada suatu tempat yang besar sekali seperti di ibu kota dan sebagainya. Padahal ini adalah di Mojokerto. Begitu besar masjid ini, begitu anggun dan megah, menjadi kebanggaan masyarakat kota Mojokerto. Masjid ini dapat menampung puluhan ribu jemaah karena di dalam sana terdiri dari 2 lantai di kiri kanannya. Dan satu hal juga perlu kita katakan bahwa meskipun demikian megah, meskipun demikian perkasa, namun ciri-ciri khas tradisional Jawa, soko guru yang 4 masih tetap dipertahankan di masjid ini, sehingga bangunan lama, bekas bangunan lama tersebut masih tetap kita peliharakan. Dari sana kita dapat membaca sejarah dan jejak-jejak masjid ini di masa lampau.
Masjid ini dinamakan Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah yang terdapat di, sekali lagi saya katakan tadi, sisi barat alun-alun Mojokerto. Dikepung oleh Desa Kauman, yang kemudian di sebelah sana bagian utara itu rata-rata dihuni oleh orang etnik keturunan Arab. Tengah sini, sekitar masjid sini ada etnik Jawa, dan sebelah sana etnik Tionghoa. Demikianlah adanya kerukunan masyarakat di sekitar Masjid Kauman yang termasuk di dalam Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto. Sekarang kita berada di sisi utara alun-alun atau di jalan sebelah utara alun-alun. Di jalan ini ada beberapa instansi. Di antaranya yang paling dominan di sini adalah kantor Kodim Mojokerto, yang merupakan memakan sebagian besar tempat di jalan alun-alun sebelah utara ini. Dan Kodim ini adalah Kodim yang cukup besar untuk ukuran Jawa Timur. Di samping itu, di sebelah utara, jalan utara ini, kita melihat juga rumah-rumah tua yang banyak berdiri di sekitar sini. Seperti di sebelah sana, dan merupakan tetangga dari Masjid Al-Falah yang baru saja tadi kita ceritakan. Adapun di sebelah sana, terdapat kios-kios tempat orang berjualan makanan yang sudah lama sekali berdiri. Depot kalau orang Mojokerto mengatakan. Dan tempat ini merupakan tempat pusat kuliner sejak zaman dulu. Sayangnya setelah alun-alun tidak lagi menjadi tempat masyarakat berkumpul atau berjualan makanan-makanan kecil, daerah ini menjadi daerah eksklusif yang hanya didatangi oleh orang-orang tertentu saja. Tak lagi ramai seperti dulu. Di jalan sebelah utara ini juga, selain adanya markas Kodim, juga kita melihat adanya satu bangunan yang sangat terkenal di sekitar tahun 70-80-an, yaitu bioskop. Namanya Bioskop Garuda, yang selalu memutar film-film barat. Bioskop Garuda adalah bioskop yang paling bergengsi di Mojokerto sekitar tahun 1980-an. Sekarang bioskop tersebut nasibnya seperti bioskop Indra yang kemarin sudah kita bicarakan, yaitu merana, ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh pemiliknya tanpa dirawat sama sekali. Namun demikian, kenangan terhadap bioskop Garuda di masa jayanya masih tetap membekas di hati kita, dan kita akan melihatnya. Di sisi utara alun-alun Mojokerto, jalan di sisi utara dari alun-alun Mojokerto maksud saya, terdapat bangunan-bangunan lama, rumah-rumah lama, dan diantaranya bangunan Kodim, bangunan Korem 082, dan satu bangunan yang sangat kita kenang, yaitu Bioskop Garuda. Sayangnya Bioskop Garuda yang terdapat dalam pagar itu, pagar di belakang saya, sekarang sudah menjadi bagian dari milik Kodim. Dan untuk mengeksposnya melalui jalan berliku-liku, sehingga dalam kesempatan ini kita tidak bisa menampilkan gambaran visual dari bioskop tersebut. Walaupun bioskop tersebut sebenarnya sangat gedungnya sangat artistik, dalam kekunoannya gedung tersebut masih menampilkan bekas-bekas kecantikannya. Dan seperti saya katakan tadi, sayangnya tidak bisa kita tampilkan di sini. Masih di sisi utara alun-alun, kita melihat deretan depot ini yang sudah pudar zaman kejayaannya. Dulu sekitar tahun 60-70-an tempat ini ramai sekali, dan depot ini setiap malam dari sore hingga malam ramai dikunjungi oleh para pembeli.
Karena pada waktu itu bioskop Garuda yang ada di belakang sana sedang memutar film, masih sering memutar film, dan banyak sekali penonton dari dalam maupun luar kota datang. Sekarang bioskopnya ditutup dan depot-depot ini mulai mengalami masa suram. Masa kejayaan sudah lama lampau, dan kalau kita lihat atap depot-depot ini masih menunjukkan bahwa depot ini adalah bangunan-bangunan lama. Tapi sekarang di musim di hari-hari tertentu, hari kerja, ya tentu saja mereka masih membuka, dan di sini terkenal salah satunya adalah depot nasi pecel dengan sate Cak Jamil. Ini sangat dikenal di mana-mana tempat. Akan tapi sekarang kelihatannya tutup ya. Dan kita tadi tidak sempat menampilkan bioskop Garuda. Yang sempat kita tampilkan hanya yang ada di jalan ini saja, yaitu deretan warung-warung makan. Dulu warung makan di sini terkenal warung makan Restu. Sekarang sudah tutup, di samping warung makan yang lainnya. Nah, demikianlah, disinilah alun-alun tersebut sekarang. Inilah wajahnya. Tak lagi berupa alun-alun yang berupa tanah lapang yang luas, tanpa halangan apapun ketika kita memandang ke sekeliling. Sekarang alun-alun Mojokerto sudah berubah menjadi taman kota. Seperti yang kita katakan tadi. Begitu banyak bangunan di sini didirikan, instalasi didirikan, dan pepohonan yang tumbuh meninggi sejak puluhan tahun yang lalu. Tugu Mojokerto, tugu di tengah sana merupakan ada tugu yang pertama kali dibangun, merupakan bangunan yang pertama kali dibangun di alun-alun sini. Selanjutnya menyusul bangunan-bangunan yang lain yang mencirikan khas suatu taman kota, di mana orang mencari angin sore-sore dan melupakan kepenatan dengan berteduh di bawah bangunan-bangunan dan pepohonan rindang yang ada di alun-alun ini. Selanjutnya kita berada di alun-alun sisi timur. Di jalan alun-alun sisi timur ini terdapat kantor CPM yang ada di belakang sana, dan kemudian gedung DPR yang ada di sini. Gedung DPR ini gedung DPR lama milik kabupaten. Akan tetapi pada masa lampau, gedung DPR ini adalah bagian dari kantor kabupaten. Dan pintunya yang mengarah ke alun-alun itu selalu terbuka setiap saat. Biasanya orang-orang DPR, orang kabupaten di masa lampau, kalau menyelenggarakan upacara langsung di alun-alun sini. Dan ini si alun-alun ini pun, alun-alun ini merupakan alun-alun yang cukup besar dengan panjang dan lebar sekitar 250 meteran. Ya, cukup besar untuk kota Mojokerto dan kota-kota sejenis Mojokerto. Dan di sini tempat upacara tentara zaman Belanda dulu. Orang-orang Belanda, tentara Belanda sekitar tahun 40, 39, 40. 41 sebelum Jepang masuk, rata-rata Belanda mengadakan upacara di sini. Alun-alun digunakan sebagai tempat upacara sampai sekitar pertengahan tahun 1980-an. Saya sendiri pernah membawa murid-murid upacara di sini. Di sini berkumpul ratusan murid dalam melaksanakan upacara tanggal 17 Agustus atau tanggal 10 November setiap tahunnya. Dan alun-alun ini di malam hari pada zaman dulu dipenuhi oleh pedagang dan orang-orang yang sedang berjalan-jalan. Romantisme alun-alun ini sudah berakhir. Sekarang sudah banyak berdiri gedung-gedung seperti ini. Dan alun-alun ini pun menjadi taman kota, penuh dengan bangunan-bangunan seperti ini. Tak rata seperti dulu. Jadi di alun-alun ini tidak lagi bisa kita jumpai bapak-bapak yang menjual, memakai angkringan, menjual singkong rebus, telur rambat rebus, keladi rebus,
kacang rebus sambil dia menyetel radionya, menyetel mocopat, dan bapak tersebut merokok kelembak menyan atau rokok siong. Sementara dia memakai lampunya, penerangannya berupa lampu sentir dengan asapnya yang tebal. Pemandangan seperti itu, bapak-bapak seperti itu tidak bisa kita lihat lagi. Alun-alun ini menjadi taman kota yang dilengkapi dengan beberapa sarana hiburan, tempat menyenangkan anak-anak. Sehingga bisa kita katakan alun-alun ini tak lagi meninggalkan seperti dulu, meninggalkan sejarahnya di masa lampau. Dia tidak lagi digunakan tempat upacara. Tempat upacara sekarang sudah beralih ke Gelora Ahmad Yani, ke lapangan sepak bola di sana. Cukup jauh dari pusat kota Mojokerto. Sobat budaya, mengulik kenangan di Mojokerto Bumi Majapahit. Etapa pertama kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa etapa kedua. Salam budaya dari Museum Gubuk Wayang Mojokerto.